Aku mau cerita tentang kecemasan yang aku alami. Bukan kecemasan yang muncul karena suatu kejadian yang besar, tapi kecemasan yang datang pelan-pelan tanpa aku sadari. Sekarang aku tuh gampang cemas. Aku bisa tiba-tiba sesak nafas saat mendengarkan berita buruk. Tubuhku langsung tegang kalau melihat kekerasan, pertengkaran, suara keras, atau rumah yang terlalu berantakan. Kadang tanganku gemetar, napasku pendek, dan dadaku terasa penuh. Padahal dulu aku bukan orang yang seperti ini. Dulu aku berani nekat jalan aja tanpa banyak mikir. Aku sering bertanya ke diri sendiri, kenapa ya aku berubah? Dan aku baru paham belakangan. Kecemasan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia terbentuk karena terlalu lama hidup di dalam cerita-cerita yang berat. Selama bertahun-tahun, aku bekerja tentang isu yang menyangkut penderitaan banyak orang tidak ada habisnya. Juga mendengarkan banyak kisah kematian, ketidakadilan, penganiayaan. Aku pikir selama aku masih bisa bekerja dan berpikir jernih, berarti aku baik-baik saja. Ternyata tidak. Tubuh menyimpan semuanya. Saat pikiranku sibuk bertahan, tubuhku ternyata menampung ketakutan itu diam-diam. Sampai akhirnya tubuh berkata, aku capek, terus harus waspada. Aku capek, harus selalu siaga. Dan kecemasan itu muncul. Aku ingin bilang ini dengan jelas. Kecemasan bukan selalu tanda kita lemah. Seringkali kecemasan itu adalah tanda kita terlalu lama kuat sendirian. Yang aku pelajari sekarang adalah aku tidak bisa menyembuhkan kecemasan dengan menyuruh diriku sendiri tenang. Yang bisa kulakukan adalah membantu tubuh merasa aman. Ada beberapa hal sederhana yang aku lakukan dan mungkin bisa kamu tiru kalau kamu punya pengalaman yang sama. Pertama, aku berhenti langsung menyalahkan diri sendiri. Dan juga berhenti menyalahkan pikiran. Kalau cemas datang, aku tidak bertanya, kenapa aku begini? Tapi aku bertanya, tubuhku lagi tegang di sebelah mana? Kadang di dada, kadang di perut. Cukup disadari, tidak perlu dicari jawabannya. Kedua, aku pakai nafas. Nafas yang pendek tapi sadar, bukan nafas panjang yang dipaksa. Lalu aku menarik nafas lewat hidung dengan 3 hitungan, lalu mengembuskan lewat mulut 4 hitungan. Ini membantu tubuhku memahami satu hal. Sekarang tidak ada lagi bahaya. Ketiga, aku berhenti sebelum tubuhku memaksa berhenti. Kalau aku mulai tegang, aku betul-betul akan berhenti. Bukan menunggu sampai tanganku akan gemetar lagi. Berhenti bukan karena kalah, tapi karena aku belajar menghormati batas tubuhku sendiri. Keempat, aku belajar menerima hal kecil tanpa merasa harus mengganti atau berbalas budi. Saat ada perhatian kecil, bantuan kecil, atau kebaikan kecil, aku belajar cukup bilang terima kasih tanpa buru-buru membalas budi, tanpa harus merasa berhutang. Rasa tidak enak yang muncul, aku biarkan lewat.
itu bukan egois. Itu tubuhku yang sedang belajar aman. Satu hal penting dan paling penting yang aku pelajari adalah kesadaran bisa mengubah segalanya. Aku mungkin masih cemas, tapi sekarang aku tahu kenapa. Dan karena aku sadar, kecemasan itu tidak lagi menguasai hidupku seperti dulu. Kalau kamu juga sering merasa cemas, seperti yang aku ceritakan, tolong dengarkan ini baik-baik. Tidak ada yang salah denganmu. Tubuhmu mungkin hanya sedang minta diperlakukan dengan lebih lembut. Pelan-pelan saja. Satu nafas, satu batas, satu hari. Itu sudah cukup.